Dalam perjalanan hidup ini, kita seringkali dihadapkan pada dinamika antar pribadi yang kompleks, termasuk situasi di mana seseorang membenci atau menunjukkan ketidaksetujuan terhadap kita. Saat menghadapi kebencian, sikap dan respon kita dapat menjadi kunci untuk memahami konflik, membangun kepribadian yang kokoh, dan menciptakan hubungan yang lebih sehat. Pentingnya cara menanggapi orang yang membenci kita tidak hanya mencerminkan kedewasaan emosional, tetapi juga menggambarkan kemampuan kita dalam mengelola konflik. Dalam video ini, kita akan menjelajahi strategi dan prinsip-prinsip bijak untuk merespon dengan penuh pengertian terhadap kebencian, dengan harapan bahwa pendekatan ini dapat membantu membangun jembatan komunikasi yang lebih baik dan mempromosikan pertumbuhan pribadi yang positif. 1. Pahami motivasi mereka. Menggali penyebab kebencian bisa membantu kita memahami perspektif orang tersebut. Terkadang kebencian muncul dari ketidakpahaman atau ketakutan mereka sendiri. 2. Jangan balas dengan kebencian. Tanggapi dengan kedamaian dan sikap positif. Menghargai perbedaan pendapat bisa meredakan ketegangan. 3. Tingkatkan empati. Cobalah melihat situasi dari sudut pandang mereka. Mungkin mereka memiliki masalah atau ketidakamanan pribadi yang memicu perilaku mereka. 4. Bina komunikasi terbuka. Bicaralah secara terbuka, tetapi tanpa menghadapi secara agresif. Sampaikan bahwa kalian ingin memahami kekhawatiran mereka. 5. Jaga batasan. Penting untuk menjaga batasan dan tidak membiarkan kebencian merusak kesehatan emosional kita. Jika diperlukan, beritahu mereka bahwa kalian tidak bersedia menerima perlakuan yang merugikan. 6. Fokus pada pertumbuhan pribadi. Jadikan pengalaman ini sebagai peluang untuk tumbuh sebagai individu. Belajar dari kritik konstruktif dan abaikan kritik yang tidak berdasar. 7. Bangun dukungan sosial. Temukan dukungan dari teman, keluarga, atau komunitas. Berbagi pengalaman dapat membantu meringankan beban emosional. 8. Jaga citra diri. Tetaplah menjadi versi terbaik dari diri sendiri meskipun dihadapkan pada kebencian. Fokus pada pencapaian pribadi dan pertumbuhan positif. 9. Pertahankan etika tinggi. Hindari terlibat dalam gosip atau perilaku negatif yang dapat memperburuk situasi. Menunjukkan etika tinggi dapat meningkatkan martabat diri atau meredakan konflik. 10. Berfokus pada solusi. Daripada terjebak dalam masalah, fokuslah pada mencari solusi. Ajak orang tersebut berbicara tentang bagaimana kita bisa berkomunikasi atau bekerja sama lebih baik. 11. Beri waktu dan ruang. Kadang-kadang orang butuh waktu dan ruang untuk merenungkan sikap mereka. Jangan ragu untuk memberi mereka kesempatan untuk berubah. 12. Pelajari dari pengalaman. Tinjau kembali pengalaman ini sebagai kesempatan untuk belajar. Identifikasi kekuatan dan kelemahan diri, serta temukan cara untuk meningkatkan diri. 13. Bersikap positif dan optimis.
Pertahankan sikap positif terhadap hidup. Optimisme dapat menginspirasi perubahan positif, bahkan pada orang yang awalnya membenci kita. 14. Beri contoh kebaikan. Perlihatkan kebaikan dan sikap yang baik kepada orang lain. Tindakan positif dapat merubah persepsi orang terhadap kita. Dalam menghadapi kebencian, kita menemui peluang untuk mengukur kedewasaan, ketahanan emosional, dan kapasitas kita dalam mengubah konflik menjadi peluang pembelajaran. Respons bijak terhadap orang yang membenci memunculkan kekuatan karakter dan kemampuan untuk menjaga keseimbangan, sekaligus menciptakan ruang bagi perubahan positif. Dengan memahami motivasi, menjaga etika tinggi, dan fokus pada solusi, kita membangun fondasi yang kokoh untuk memahami dan merespon kebencian. Sembari mengejar pertumbuhan pribadi, kita melihat setiap konfrontasi sebagai pintu masuk menuju pembelajaran dan pemahaman yang lebih dalam. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak yang mengetahui cara menanggapi orang yang membenci kita. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.